Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi antara negara-negara ASEAN. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ayo yang belum melaksanakan sholat duha, silahkan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah sholat duha? Baiklah, kalau sudah, marilah kita mulai pembelajarannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Lantas, apakah interaksi itu? Apakah antar negara-negara di ASEAN juga melakukan interaksi? Interaksi atau kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Interaksi antar negara sangatlah dibutuhkan untuk keberlangsungan dari negara-negara di dunia ini. Dalam suatu interaksi akan terjalin kerjasama serta rasa persaudaraan. Dalam suatu interaksi juga akan memunculkan suatu inovasi baru karena belajar dari pengalaman negara lain. Dengan adanya inovasi, maka diharapkan mampu membawa perubahan serta kesejahteraan bagi masyarakat suatu negara. Termasuk dengan negara-negara di ASEAN, semua anggotanya saling melakukan interaksi dan kerjasama untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam prosesnya, proses kerjasama dan interaksi antara negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat. Baiklah, kita bahas dulu yang faktor pendorongnya. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi suatu kerjasama agar bisa terjadi. Faktor pendorong kerjasama antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ini dapat mempengaruhi beberapa negara untuk melakukan kerjasama. Contohnya, perbedaan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan tiap negara juga melahirkan kerjasama, seperti yang dilakukan negara Indonesia dengan mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Selain itu, Singapura juga mengimpor air dari Johor, Malaysia untuk memenuhi kebutuhan air bersih di negara Singapura tersebut. Faktor yang kedua adalah karena kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Letak negara yang berada dalam suatu kawasan umumnya menimbulkan bentuk kerjasama dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan tiap negara yang termasuk dalam kawasan tersebut, seperti dibentuknya ASEAN untuk menjalin kerjasama antar anggotanya yang berada di wilayah Asia Tenggara. Selain faktor pendorong, ada juga faktor yang menghambat suatu negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Ada beberapa faktor penghambat, di antaranya yang pertama adalah kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing, misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Yang kedua, karena konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat suatu kerjasama. Faktor penghambat yang ketiga ini karena perbedaan kepentingan tiap negara. Dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan inilah yang dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Faktor penghambat yang terakhir adalah karena perbedaan ideologi. Kita tahu, di negara-negara ASEAN memiliki ideologi yang berbeda-beda. Misalnya, Indonesia dengan ideologi Pancasila, Vietnam dengan ideologi komunisnya. Perbedaan ideologi ini dapat menimbulkan atau menghambat proses kerjasama. Akan tetapi, pada faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN karena perbedaan ideologi.
Seluruh negara anggota ASEAN melakukan beberapa bentuk kerjasama, di antaranya yaitu yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya di ASEAN dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Kegiatan seperti pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN, serta menyelenggarakan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui ajang SEA Games. Bentuk kerjasama selanjutnya adalah dalam bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya YOGFAN, Traktat Persahabatan, serta kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, ASEAN juga melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, kemudian melaksanakan konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Bentuk kerjasama yang terakhir adalah kerjasama dalam bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Kerjasama dalam bentuk pendidikan ini diantaranya melalui pensinkronisasian standar ijazah antar negara anggota ASEAN, pembentukan kelompok peneliti antar negara, pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN, kemudian penawaran beasiswa pendidikan, serta melakukan olimpiade di bidang pendidikan yang sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Untuk meningkatkan kualitas kerjasama antar negara ASEAN dilakukan dengan beberapa upaya, diantaranya yang pertama, dengan kerjasama antar sekolah maupun universitas di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, dengan melakukan kesepakatan zona perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area dan dengan membentuk masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang terakhir adalah dengan mengadakan event kebudayaan atau olahraga yang diikuti oleh negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dengan berbagai upaya di atas, diharapkan kerjasama di antara negara ASEAN dapat lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh anggota ASEAN. Cukup sekian dulu pembelajaran kali ini ya. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan badan. Sampai jumpa pada pembelajaran IPS selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.